Terima kasih. Maaf saya lagi gangguan bro. Yang terhormat para majelis keluarga, Bapak Ibu hadirin saya banggakan, saya akan memberi saksian ke Presiden Rubiak sebagai ketua gereja atau kantor. Jenderal saya kenal sejak tahun 2005, waktu itu saya masih jadi mahasiswa di kampus Unja. Di tahun 96 terjadi penembakan oleh TNI terhadap pendeta seorang pendeta warga Jerman dalam gereja waktu Natalan tahun 94 di Pineka, dan diduga adalah salah satu orang yang berinisiatif didorong oleh Uskup Menghor untuk melakukan investigasi kasus penembakan di Pineka tahun 94. Dia mulai menulis tentang kejadian itu dari tahun 2005. Laporan itu diserahkan kepada Komnas HAM, dan waktu itu dibuat dia butuh teman dari mahasiswa. Saya salah satu dari teman-teman yang lain, kami 20 orang yang dari John, dan bicarakan bagaimana harus dari support terhadap kasus itu. Pertama kali saya ketemu dia dengan teman-teman dia dalam begini, kalian kalau sudah bersedia untuk bekerja menolong rakyat kecil yang tertindas, maka nyawa akan ditaruhkan. Kalian akan diintimidasi, kalian akan ditangkap dan ditahan, dan kalian pasti akan dibunuh. Jawabannya kita bilang itu risiko. Di tahun 95 kita lakukan demonstrasi dan mereka meminta pemerintah untuk melakukan penyelidikan terhadap harus dibedaki bukti para pelaku itu dibawa ke mahkamah militer, dan mereka disidangkan. Ada yang putusan 5 tahun, ada yang putusannya bebas, dan ada yang pangkatnya diturunkan. Itu saya mulai kenal John. Saat itu kita mulai kerjasama untuk mahasiswa. Itu yang 96 saya bekerja dengan John. Dia untuk satu lembaga yang namanya Lilian Jawab Global Justice and Peace. Saya salah satu staf di situ, dan kita bekerja mulai mengungkap kasus penembakan terhadap warga sipil di Bela, Jila Alama di daerah Pulau Tengah. Waktu itu di tahun 96 ada penyanderaan oleh kelompok kriminal terhadap beberapa peneliti, dan di tahun 2016 itu masih Kopassus itu dipimpin oleh Prabowo, dan saya ingat sekali keterangan saksi di itu mereka mengecap ada helikopter membuat palang merah internasional, lambangnya lalu mereka turun dan tembak masyarakat. Dan John kita bekerja untuk itu. Hari-hari kita bekerja di kantor di Jalan Universitas di Kota Raja di Jayapura. Tidak pernah pulang-pulang ke rumah, karena saya tinggal dia selama ini tinggal di rumahnya, dia sendirian karena dia pulang berkeluarga. Dia bilang saya tidak mau pulang malam ini dan seterusnya beberapa hari ke depan, karena setiap malam di rumah saya datang orang yang saya tidak kenal. Ada yang pakai uniform tentara, tapi ada yang memang saya kosong-kosong dan menutup pintu rumah saya. Jadi saya takut pulang ke rumah. Itu saya dengan kerja memulai pekerjaan itu. Terus sampai dengan tahun 2090 dan 2001 penurunan gratis oleh Kopassus, dan disitu ada beberapa tindakan dari aparat tekanan-tekanan dan pejabat itu luar biasa. Dia tidak pulang rumah, dia tinggal di kantor yang kita kerja karena tidak ada senyaman di rumahnya sendiri. Sampai dengan tahun 2002 di tanggal 30 Oktober 2002 penembakan terhadap warga Amerika di Marinambula di Tembagapura. Kita dengan John lakukan investigasi, ternyata dari
kesaksian warga sipil di lokasi kejadian masih terlibat Kopassus. Dan begitu kemudian di awal September dibawa ke Jakarta dan datang membuat siaga di Jakarta pemerintah tidak dengar dengan membahas lagi, tidak ada bahasa Indonesia, wartawan Indonesia tidak ikut, wartawan asing yang terlibat. Di situ dia dilakukan sebagai DPO yang ditangkap karena disebut oleh Pangdam bahwa John telah melakukan tindakan yang tidak benar, karena menurut Pangdam bahwa Kopassus tidak terlibat dengan itu. Padahal dari kesaksian saksi keterlibatan Kopassus dalam penembakan terhadap warga Amerika dan warga Indonesia pada saat itu. Di situ lagi pergi tinggalkan Papua, lalu ke Australia dan Jakarta. Di tahun 2003 itu kemudian jauh dibawa ke pengadilan, diduga oleh Pangdam bahwa dia terlibat dalam mencemarkan nama baik Pangdam dan nama baik Kopassus. Oleh karena itu John dan Johannes bermain atas nama Elsam Papua. Mereka dijerat dan dibawa ke pengadilan di Jayapura. Tapi itu para sahabat sama terlibat dari tempat dia ada di Amerika dan juga sebenarnya di tempat, dan secara lembaga Johannes tidak tahu jawab. Dia diminta untuk harus hadir pada sidang-sidang pada tahun 2003, tetapi tidak ada tempat. Oleh karena itu sebenarnya sebagai ketua lembaga Elsam Papua dia menghadiri sidang-sidang itu, dan Elsam dituntut untuk meminta maaf kepada Pangdam, kepada pemerintah, kepada Kopassus, dan menulis itu di media massa, media cetak elektronik, bahwa mendoktrinkan bahwa TNI terutama Kopassus tidak terlibat dalam penembakan di Mei 62 di Timika, di luar Amerika Serikat. Pada itu masih berjalan dia kampanye di Amerika, di Australia tentang kasus penembakan itu. Di tahun 2005, di tanggal 24 Februari malam hari, dia juga dipanggil oleh FBI. Dia diintimidasi, diinterogasi dari tanggal 24 malam sampai dengan tanggal 25 pagi, lalu dia pulang ke tempat tinggalnya di New York. Begitu pun tiba di rumah, dia stroke, jatuh, dan sampai dengan hari ini dia tidak bisa berbicara. Dia tinggal di Amerika dan sejak 2003 dia tinggal di sana. Tapi dia jatuh stroke itu setelah dia bertemu FBI, dan dia diinterogasi, dia diwawancara dari malam itu berhubungan dengan kasus Mei 62, penembakan terhadap 2 warga negara Amerika Serikat dan 1 warga negara Indonesia. Dari malam 24 sampai yang pagi tanggal 25, Brigadier pulang tiba tempat tinggalnya, langsung dia stop, dia jatuh, dan dia stroke yang luar biasa, tidak bisa bicara sampai dengan hari ini. Dan dia sementara tinggal di New York dalam pemulihan, tapi sampai dengan hari ini dia belum bisa pulih seperti biasanya. Itu salah satu, itu akibat daripada interogasi intimidasi yang dialami oleh Terunda. Untuk keluarganya, begitu saudara perempuan yang mendengar bahwa dia jatuh sakit, supaya saudara dia jatuh sakit, dan 1 minggu kemudian dia meninggal karena mendengar Terunda dan saudaranya telah sakit di Amerika Serikat. Itu salah satu akibat dari John didengar oleh keluarganya bahwa dia sakit. Manusia perempuan juga disakit, juga dia jatuh sakit dan dia meninggal. Akibat terhadap lembaga di tahun 2003 sampai dengan 2009, Elsam itu dicap sebagai lembaga yang LSM separatis di Papua. LSM mendukung perjuangan Papua Merdeka, dan kami bekerja
di bawah tekanan penguasa TNI luar biasa. Tetapi kami percaya bahwa apa yang kami kejar itu adalah kebenaran dan tidak akan orang pun akan memotong perjuangan kami untuk kebenaran di tanah Papua. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bun Ferry. Kami persilahkan majelis warga yang akan mendalami atau menanggapi. Ibu Ira. Terima kasih atas kesaksian. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Elsam Papua mendapat tekanan begitu berat, bagaimana Anda bisa bertanggung? Lalu apa harapan Anda tentang masyarakat yang peduli dengan masalah? Terima kasih. Bisa bertahan dan apa harapan ke depan sebagai Bung Ferry sebagai orang Elsam yang dituduh ini adalah organisasi separatis. Ya, baik, terima kasih. Memang tadi saya tidak jelaskan, tapi di tahun 2003 sampai 2009 kita tekanan itu bukan hanya datang untuk pribadi-pribadi yang kerja, tapi secara lembaga kita diputuskan bantuan dananya dari luar negeri untuk Elsam karena disebut sebagai lembaga yang mendukung separatis. Dan kami lakukan adalah tetap bekerja seperti biasa, sebagai aktivis hak asasi manusia. Apapun yang terjadi di Papua kami tetap advokasi, dan juga kami berharap bahwa kedepannya pemerintah tidak melihat LSM HAM itu sebelah mata. Kita semua berjuang untuk keadilan dan kebenaran di negeri ini. Oleh karena itu, selagi pemerintah menganggap bahwa kami adalah kelompok separatis, maka perjuangan HAM dan demokrasi di Papua tidak akan biarnya terwujud. Terima kasih. Pak Tujon, silakan. Baik, terima kasih. Ferry, ini teman yang juga berlanjut dari John Rubrik. Saya sejak tahun 2090 dengan beliau, dan 94 lebih dekat lagi karena saya diberi tugas untuk membuat investigasi tentang pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah, dan saya bersama dengan beliau dan teman-teman di Timika sampai 95 inilah yang mulai banyak persoalan Papua. John ini dia sebenarnya seorang yang sangat humanis, cerdas, dan dia menurut saya setelah beberapa tahun dari tahun 90 sampai dengan dia pergi ke Amerika 2003, itu saya cukup kenal baik dia. Ini penuh dengan semangat juang, selain cerdas itu dia mampu pendekatan dengan kelompok OPM, kelompok gereja, kelompok agama, kelompok adat. Jadi dia membawa transformasi baru bagi pendeta, pastor, dan petugas-petugas lainnya termasuk pendeta. Karena itu orang ini juga punya cita-cita yang cukup tinggi, bagaimana membangun Papua baru dengan semangat perjuangan. Itu John Rubrik yang saya kenal. Karena dia juga memberi kepercayaan kepada saya tahun 2003 ketika ada penembakan di wilayah Freeport, area Freeport di kilometer 62, dan di situ saya kaget waktu saya masih di Timika, seorang yang namanya Deki Murid, dia menyampaikan, "Pastor, tolong bantu saya." Oh, saya bilang, "Kenapa?"
Saya dikejar-kejar oleh Kopassus. Saya sudah 12 tahun hidup bersama dengan Kopassus. Semua saya punya pakaian mereka beli, mereka kasih. Saya perlu ayam di Freeport, makanan apa saja, saya hanya bilang mereka akan bawa, kasih. Baru sekarang masalah apa? Sekarang ini saya dikejar karena ada penembakan 2 orang Amerika, dan juga Anda menemukan satu mayat yang sampai saat ini kami sebut Mr. X. Dia tidak tahu siapa yang tembak, tapi hasil pendekatan, survei, investigasi, ya ini memang sengaja. Mayat itu ditembak di tempat lain, bawa ke lokasi penembakan antara OPM dan Kopassus. Ini yang sebenarnya seperti itu. Jadi mayat ini dia sudah ada apa? Ada busuk, selain busuk ada ulat, dan di daerah dingin dengan ketinggian berapa dinginnya itu cukup tinggi. Jadi kami sangat tidak yakin bahwa mayat Mr. X itu ditembak ketika peristiwa penembakan antara OPM dan Kopassus. Lalu waktu John membuat siaran pers di Elmira dan pagi, lalu siang atau sore dia langsung ke luar negeri sampai saat ini. Yang menarik, John telah mampu mempengaruhi lembaga-lembaga adat yang masih setia pada perjuangan keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia kepada pemimpin-pemimpin agama, gereja, maupun di tokoh-tokoh Islam. Itu menurut saya satu keberhasilan John, walaupun sekarang memang dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi inilah John yang telah coba berjuang dan telah, menurut saya, telah memberikan satu kesempatan untuk pemimpin-pemimpin agama di Papua itu bertobat supaya mereka tidak hanya mendoakan penjahat-penjahat, mulai dari koruptor sampai dengan pembunuh kejahatan kemanusiaan. Itu John yang saya kenal. 2003 itu memang saya juga sebagai saksi dengan Manuel Sepa Aloma di pengadilan Jayapura mengikut seorang yang mengaku Deki Murid yang dipelihara oleh Kopassus selama 12 tahun, diberi gaji, makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian dia, Pater, saya minta perlindungan. Oh sudah, saya bawa dia ke kamar saya, dan kebetulan ada kamera handycam, saya syuting. Sampai saat ini saya simpan pengakuan seorang yang dididik dengan biaya dan lain sebagainya oleh pihak militer, khususnya Kopassus. Ketika saya bawakan itu ke pengadilan, dan John pada waktu itu di Amerika, ya saya tegaskan, ini tidak ada kepentingan politik sedikit pun, tidak ada itu motif apapun, tetapi karena Deki Murid mengaku diri. Memang saya ditanya oleh kejaksaan atau pengadilan, ya ini tujuan apa kalau Anda buat video ini? Saya bilang, waktu itu saya tidak punya tujuan, hanya saya menarik dengar cerita ini. Jadi tidak ada pesan. Tapi kami kalah. Waktu itu yang sama harus bayar 50 juta, 50 M kan? Tapi sudah itu sampai saat ini. Karena menurut saya kami benar, tetapi pengadilan saja takut untuk mengatakan kamu benar, kamu diberi ini denda. Baik, sedikit juga tentang John ini. Kita mungkin bukan saja dukungan doa, tetapi dukungan lain yang dia sekarang kesehatan sudah tidak bisa bicara, masih kuat memang, dan dia dibiayai oleh seorang keluarga orang Eropa saya dengar, atau orang Amerika. Juga hubungan dengan keluarga penuh dengan ketakutan. Tadi bukan saja di lembaga yang John pernah pimpin dulu, tapi keluarganya juga. Inilah yang menjadi korban yang lebih besar sampai saat ini. Bahkan kalau kita dengar, adiknya ketika dengar bahwa dia sudah kena stroke, langsung dia juga meninggal.
pertanyaan saya kepada teman-teman semua dan kepada negara ini, yang jenis ini siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya karena kelakuan pemerintahan yang seperti ini, dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa juga mengejar terus, mengintimidasi terus keluarga-keluarga korban yang ada. Itu sebagai tambahan, tapi catatan untuk kita semua bahwa kita membutuhkan dukungan untuk John, satu. Tapi juga karena kami Elsam sekarang semakin sepi, itu juga akibat dari intimidasi, akibat dari ada ancaman-ancaman, maka kami yang kerja di situ kadang-kadang antara mati atau hidup, mati atau hidup. Kemudian yang pertama memang negara sudah mengancam mungkin negara donor sehingga harus putus, tidak boleh lagi bantu lembaga-lembaga yang Elsam ini yang dianggap oleh pemerintah ini lembaga separatis. Padahal orang Papua bilang yang para separatis itu kamu yang ada di tingkat-tingkat nasional ini, yang bikin ganggu dan bikin rusak situasi masyarakat. Begitu. Baik, kira-kira itu kita diminta dukungan untuk John, kita juga diminta dukungan untuk Elsam yang sekarang kadang-kadang mereka kayak anak kehilangan induk. Direktur sekarang ini beliau Ferry. Maka bukan hanya doa, tetapi kalau ada teman-teman di Jakarta sini atau kelompok-kelompok yang baik, mungkin baik juga bisa mendukung Elsam di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih Pak John yang sudah memberikan informasi tambahan yang sangat penting tentang siapa itu John Rumbiak. Dan sekaligus juga jadi siang ini Pater selain menjadi majelis warga juga ikut memberikan kesaksian gitu ya. Mungkin ini apa mau ditambah, ditanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pater John Jonga?